Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga sehat. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Wim Badi. Apa kabar Mas? Ape. Alhamdulillah. Iya. Mas Wim ini seorang sutradara sekarang. Dulu macam-macam. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang di lokasi syuting, Mas. Terus sekarang Mas, masalah setting, ya. Kalau di sinetron kan misalnya bisa diakalin, misalnya di rumah, syutingnya di rumah ini aja. Kayak saya pernah di sebuah aula dibuat kantor deh, pasang kray, jadi dipadetin gitu. Nah, kalau bedanya dengan film gimana Mas? Apakah film bisa juga seperti itu atau? Kita nggak berani. Kalau film, maka mengapa ada reki gitu tadi? Mengapa ada reki yang sebelumnya di hunting? Ya. Maka mengapa hunting satu rumah yang dibutuhkan satu rumah, rumah jenis misalnya katakanlah limasan atau joglo, atau mungkin rumah angker, rumah yang kosong lama, yang sudah lumutan kayak gitu. TP-nya seperti apa misalnya? Mengapa sampai nyari beberapa alternatif gitu? Karena memang tidak bisa dengan mau diakal-akalin nggak bisa gitu. Kalau memang itu akan lebih bagus kalau itu real, asli gitu loh, bahwa oh ini rumah dalang misalnya, rumah dalang, angker, rumah Jawa kuno gitu. Ya bukan berarti si penata artistik mungkin akan merasa enak gitu, tapi kan nanti akan melengkapi. Apa sih yang perlu dilengkapi? Mungkin ada tambahan salah satu sudut dikasih tombak, dikasih pusaka apa untuk supaya suasana lebih magis lagi gitu kan. Nah, ya memang nggak berani untuk diakal-akalin. Jadi kalau memang itu misalnya itu cerita tentang rumah tua gitu, ya tim produksi dan juga tim art terutama yang harus bertanggung jawab untuk bagaimana menemukan rumah tua itu, gitu loh, dan harus di mana gitu. Nah, ketika sudah bicara soal lingkungan, otomatis kan syukur-syukur misalnya dicari rumah tua, ya harus rumah tua beneran. Jadi nggak bisa misalnya terus kemudian cari dicat, diwarna gitu biar kelihatan tua, nggak bisa. Itu nggak bisa. Kalau sinetron mungkin ya diakal-akalin kan, nanti paling-paling jadi ada istilahnya gambar padetnya. Udah padetin aja deh gitu kan. Gambar close up kayak gitu kan, diambil-ambil gitu. Mungkin establishnya di mana gitu, terus nanti padet-padetnya di tempat lain. Ya pasti itu balik soal budget. Tapi untuk film kita nggak berani. Karena layar lebar Mas ya. Layar lebar. Satu itu mengapa harus real gitu? Ya makanya mengapa terjadinya sebuah akhir yang disebut dengan reki itu adalah sebuah keputusan akhir, sebuah yang nantinya recommended bahwa di tempat ini nanti sudah seperti itu, maka sutradara bilang, gue nggak akan ngomong lagi ya soal angle ini nanti ini track ke sana dan sebagainya. Art tolong ya di sudut itu ditambahin lagi guci dan apa atau gini-gini, misalnya kayak gitu. Itu sudah selesai di reki itu. Nah, kecuali nanti terjadi penambahan dan pengurangan tinggal sedikit. Misalnya itu kurang kanan sedikit, itu kan soal sudah di frame ya, sudah dieksekusi pada waktu kejadian syuting itu. Mengapa ada reki itu? Karena memang ada sebuah plan awal bahwa ada hunting itu yang nantinya berakhir di reki itu. Setelah ada keputusan, ada 3 rumah dan makanya datang satu rumah. Mungkin sutradara masih mikir, mungkin penata art sama tim produksi udah kayak masuk nih gitu. Tapi kan sutradara punya pandangan lain. Gue nggak bisa nih. Terus belum lagi nanti sound gitu. Mungkin bisa terjadi loh itu. Semuanya oke nih. Semuanya oke. Kebetulan pernah terjadi di Jakarta Timur itu. Itu kisah nyata juga. Semuanya oke. Sutradara seneng banget tuh dapat lokasi itu. Begitu sound jalan kan, sound biasa terus jalan kanan kiri gitu, dia keliling soundman nih, penata suara itu. Ada orang melihara sapi perah. Sering melenguh itu sapi. Gitu kan. Itu bisa pindah kita bisa pindah. Gitu. Terus nanti biasanya dengan ramah soundman itu ngomong, bang, mohon maaf banget bang, saya nggak berani kalau di sini, aku mau tak matiin ini gitu, tak kecilin yang ini gitu, nggak berani gitu. Kalau mau begitu paling nanti ya akan banyak take ulang. Pertimbangan itu akhirnya kita cari tempat lain. Tapi sound kan biasanya ya ada yang memang lebih bagus ikut dari awal, sound itu sudah ikut, itu lebih bagus. Jadi sudah ngerti. Jadi hunting itu nggak hanya sutradara, penata artistik, kameramen. Kalau sound itu harus sudah ada, itu penting itu.
Itu penting, karena itu pengaruhnya besar. Karena itu tadi yang pernah terjadi adalah, karena belum lagi kalau kita ketemu, ya maaf ngomong ya, percaya nggak percaya, ketemu rumah angker, itu nyata, tidak ada masalah. Film besar dan kolosal saat-saat terakhir Gajah Mada itu, syuting di makam Raja-Raja Kota Gede. Yang jadi Gajah Engkon itu Baron Hermanto. Dan Baron Hermanto yang recommended aku. Jadi saya ngerti betul. Produksinya adik saya. Kebetulan diproses di Thailand. Sampai di Thailand, adik saya telepon, Mas, yang Mas Baron harus dubbing. Untungnya Mas Baron waktu itu masih di Jogja gitu. Coba dong dikirim ininya, ya udah di email aja, dialognya yang mana itu? Ya itu yang di makam Raja-Raja Kota Gede gitu. Itu adegannya sama Tio Pakusadewa. Nah, kemudian dia kirim, terus saya dubbing di radio, itu dubbing Mas Baron itu bisa nyata. Itu film udah sampai di Thailand, udah mau masuk sound design. Akhirnya yang digarap yang lain dulu, baru kita bikin alternatif beberapa supaya tidak bolak-balik. Nah, kita akhirnya dubbing rekaman dialognya Mas Baron itu di radionya teman saya gitu di Jogja. Selesai kita email, kita kirim ke sana. Itu bahkan bisa terjadi. Yang kedua, ngalami di Penjuru 5 Santri. Ini juga aneh gitu loh. Sound itu bagus, ya. Mas Yanto itu bagus dan dia juga punya nama gitu. Tapi ada satu adegan yang emang dia mau ngasih minyak goreng ke Simbah itu, kok jadi begitu masuk di studio di post-pro, suara kayak wangin besar gitu, dan itu dikecilin juga nggak bisa. Gitu. Dan saya komplain, tapi saya juga nyesal gitu. Karena Mas Yanto juga yakin bahwa waktu itu kan kita juga udah jelas, oke Mas Yanto, oke. Kamera oke, kan biasanya gitu. Sound oke. Belum lagi kalau misalnya jelas, misalnya pemain, aku nggak enak nih, boleh nggak diulang gitu kan? Kan ada juga pemain yang kayak gitu kan, memang dia merasa nggak nyaman, dia nggak serk dengan actingnya dia sendiri, maka minta diulang. Nah, sound itu kan pasti kita tanya terakhir itu, sound gimana? Oke Pak. Oke, next scene, biasanya langsung teriak gitu, saudara, gitu kan. Belum akan ngomong kalau begitu, sound gimana? Pak, maaf Pak, choice Pak. Oh ya udah, jadi bukan berarti sutradara itu absolut bahwa sutradaranya dia nggak mau dengerin sound, wah celaka dia. Pasti dia akan menanya sound, nanya dulu ke kamera oke Pak, sound, Pak maaf Pak, kayaknya choice, pilihan satu lagi dong alternatif. Oh ya udah, oke. Sutradara harus ngikut gitu loh, karena daripada nanti kita retek gitu, karena pernah kejadian kawan saya syuting di Bali, sementara dia borong. Wah, ada retik sekitar 24 adegan. Bayangin aja itu, dan dia memborong. Ya untung aja dia, terus kemudian telepon saya pada waktu permintaan retik itu harus diulang. Jogja ada tempat yang mirip di Bali, ya lebih irit gitu daripada dia harus ke Bali. Dan itu pernah terjadi di salah satu perusahaan besar terkenal, bahkan sangat pengalaman itu perusahaan itu. Waktu itu kebetulan aku dilibatkan untuk konsultan produksi. Hanya karena tempat itu pernah dipakai nginap presiden, salah satu presiden kita lah, di Solo Tigo, sehingga produser pertimbangannya bahwa tempat itu sangat terkenal. Dan itu satu harinya itu 12 juta. Itu kejadian 10 tahun yang lalu. Ini nyata. Nah, begitu saya baca skenario-nya, rumah itu adalah seorang gadis desa yang memang orang nggak punya, bahkan handphonenya tuh dikaretin karena handphonenya rusak. Itu nyata gitu. Aku baca gitu, begitu sampai di Solo Tigo, saya dengan teman-teman yang lain, memang kotet, memang rumah Jawa gitu. Cuma hanya pertimbangan karena pernah dipakai presiden. Ini nyata. Yang nolak saya gitu. Saya ngomong ke sutradaranya, ke teman saya juga, Mas, ini nanti begitu reverse ke arah sana, ini bisa retek loh Mas. Lah maunya bos gitu kok. Nah ini kan, sorry loh, aku nggak ngelangkain gitu loh. Aku kan bantu di sini. Ini kan si gadis ini kan anaknya orang nggak punya. Memang depan rumah Jawa, kotet Jawa gitu, nggak apa-apa sih. Perkebunan kopi gitu ya, asik lah gitu ya rumah Jawa gitu. Cuma begitu nanti Mas masuk ke interior kan nanti reverse kan ke sana. Nggak apa-apa, masih ngikutin aja gitu. Dan ini maunya bos kok. Oh ya sudah. Kejadian gitu kan Mas. Pulang Jakarta, processing, masuk post-pro, seminggu kemudian malam-malam 12:30 saya ditelepon Pempronya. Mas Im, bener Mas Im yang di Solo Tigo retek ya?
Yang mana Mas? Ya itu yang di cottage itu, yang seharinya 12 juta. Syuting 4 hari di situ Mas, bayangin aja. Itu sia-sia. 12 juta kali 4, 48 ya. 48 juta lokasi tok loh. Belum produksi harian. Yes. Oh gila itu, hampir 75 juta itu. Itu film apa sinetron? Film. Itu saya udah ngingetin. Enggak sekarang gini loh, kadang-kadang kan ngapain sih kita ya kadang-kadang ada kecelakaan seperti itu hanya karena egois gitu. Ini nyata. Iya. Kemudian malam setengah 1 malam itu Masim carikan ganti deh, yang penting pokoknya Joglo Jawa sederhana. Saya percaya Masim lah gitu kan. Akhirnya saya pakai rumahnya Romo Sas itu Pak D-nya Pak Sultan di Selatan Taman Sari. Pak D-nya atau apanya gitu. Romo Sastro di situ ada rumah joglo yang warnanya sop kayak gitu. Saya foto, saya kirim, kemudian paginya kan produser baru datang, kemudian ngelihat langsung oke. Sorenya mereka berangkat. Syuting lagi 4 hari di situ. Dan itu murah, joglo itu cuma 1,5 juta. Sementara yang di Solo Tigo itu ber 12 juta. 4 hari. Nah, karena seperti itu, jadi kadang-kadang produser juga tidak boleh egois gitu loh. Ya walaupun mungkin waktu itu beliau masih merasa jaya, mungkin budget produksi juga masih oke dan berharap film ini nanti katakanlah minimal kembali modal. Tapi kan kita juga harus menyesuaikan dengan materi, jadi nggak bisa kita misalnya, wong ini jelas anaknya orang nggak punya, handphone aja dikaretin gitu kan. Saya udah dari begitu baca skenario dikirim ke saya itu, loh kok saya tanya ke ada Taufik tuh unit lokasinya Jogja yang biasa sama saya itu, Pik, kok kesana Pik? Iya Pak, katanya sama tim dari Jakarta mintanya di sana ya. Loh ini kan propertinya aja handphone karetan loh, aku pernah syuting di sana Pik. Nggak tahu Pak, ya udah gitu aja. Akhirnya kita, jadi mereka kan nginapnya di Jogja, akhirnya kita bener ada 2 mobil kita ke Solo Tigo di sebuah cottage yang dulu miliknya orang Itali itu yang dijual, sekarang miliknya salah satu menteri lah. Nah hanya karena pernah dipakai nginap itulah. Akhirnya produser minta di situ, diturutin lah, deal gitu, syuting. Itu 4 hari ada sekitar 27 adegan. Bayangin aja gitu. Aku udah ngingetin itu, Mas nanti di dalam tempat tidurnya mewah loh Mas, yang bikin mahal kan gitu. Mewah itu kayak tempat tidur raja itu gitu loh. Memang yang bikin, kalau luarnya biasa begitu masuk, bus. Itu tempat tidur itu luar biasa mistisnya gitu, tapi memang indah gitu loh. Bener kejadian. Gadis itu adegan memang, gadis itu memang tokohnya juga memang persis kayak orang desa, handphonenya karetan kayak gitu. Baru kejadian begitu di post-pro dilihat, loh, wah, pertama diketak lah itu teman saya itu, kenapa ini kok mestinya nggak diambil di sini? Ya nggak mungkin mau diambil di mana kan? Disalahkan karena backgroundnya tempat tidur. Udah nggak mungkin karena di situ memang cottage-nya itu nggak besar ya, cottage-nya itu cuma ada dapur kecil, kamar mandi, bathtub, kemudian ada teras itu memang teras kampung gitu, tapi begitu masuk kan tidurnya tidur wah kayak Romawi kuno lah gitu loh, kayak zaman Yunani kuno lah gitu, memang luar biasa. Dan itu kejadian retik. Nah mengapa fungsi Reiki sebuah kesimpulan akhir gitu, bahwa secara sound, karena direction ya rekaman langsung nggak ada masalah. Sound mengatakan oke, aman, kemudian penata artistik juga nggak ada masalah, penempatan diesel bagian tim produksi atau location manager juga nggak ada masalah. Nah, tinggal penentuan jadwal kapan di rumah ini kan begitu. Oke, iya. Terima kasih Mas Wim sudah menambah wawasan saudara-saudaraku yang ada di rumah. Semoga perbincangan saya dengan Mas Wim Badi tentang dunia film di lokasi bisa menambah wawasan kita, nggak hanya sekedar menyaksikan saja, tapi mengerti. Terima kasih Mas Wim. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Gardiawan, ciao.